Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal Thorik dari kelas 3.3 Elektronika B dengan NRP 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemakaian asbes. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari video ini. Asbes merupakan campuran silikat anorganik yang memiliki serat yang kuat dan berstruktur kristal. Serat tersebut bersifat tahan panas dan sangat tahan lava. Sepanjang abad 20, asbes merupakan material yang digunakan secara luas pada konstruksi dan industri. Asbes dapat mempengaruhi tubuh bila serat-seratnya terhirup. Jika sekali terhirup, serat tersebut akan bertahan di dalam jaringan paru-paru. Asosiasi WHO atau World Health Organization memperkirakan 125 juta orang telah terpapar asbes akibat pekerjaan mereka dan menyebabkan 90.000 kematian setiap tahunnya. Indonesia merupakan negara terbesar ke-8 sebagai importir, prosesor, dan konsumer serta eksporter asbes dan materialnya. Selama periode tahun 2000 sampai 2004, penggunaan asbes meningkat sebesar 20%. Sepanjang tahun, asbes selalu tersedia di Indonesia dan merupakan salah satu material termurah serta produk terpilih bagi banyak pelanggan. Lebih dari 7.700 pekerja dipekerjakan pada industri pemrosesan asbes. Kerja tersebut tentu beresiko terpapar dengan serat asbes. Pada video ini, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan mengenalkan tentang apa itu asbes. Lalu yang kedua, mengenalkan material yang mengandung asbes. Lalu yang ketiga, mengenalkan tentang tempat-tempat yang terdapat asbes. Yang keempat, mengenalkan regulasi K3 terkait dengan pemakaian asbes. Yang kelima, mengenalkan pengendalian K3 terhadap penggunaan asbes. Lalu untuk poin manfaat, yang pertama adalah untuk memberi wawasan kepada pembaca mengenai bahaya dalam material yang mengandung bahan asbes. Untuk yang kedua, untuk memberi wawasan kepada pembaca tentang pentingnya penerapan K3 dalam bidang asbes. Yang terakhir, untuk memberi wawasan kepada pembaca tentang pengaruh asbes terhadap kesehatan dan cara pencegahan dari bahaya asbes. Kita beralih ke topik pembahasan yang pertama, yaitu asbes, yang merupakan mineral silikat berserat yang secara alamiah terdapat di alam. Terdapat 3 jenis utama asbes, yaitu krisotil atau yang sering disebut asbes putih, lalu yang kedua krokitolit atau asbes biru, dan amosit atau asbes coklat. Untuk asbes lain namun tidak terlalu banyak, yaitu aktinolit, antofilit, serta tremolit asbes. Asbes merupakan komponen umum yang digunakan dalam berbagai hal, misalnya industri, pabrik, bangunan, dan konstruksi. Asbes digunakan untuk memproduksi lebih dari 3.000 produk dikarenakan daya tahannya terutama tahan api dan untuk isolasi. Lalu topik pembahasan yang kedua yaitu material yang mengandung asbes. Material mengandung asbes atau yang sering disebut dengan MMA merupakan material atau objek sebagian dari desainnya mengandung satu atau lebih mineral silikat. Material mengandung asbes dibagi menjadi MMA rapuh dan MMA tidak rapuh. Material asbes yang rapuh ketika dalam keadaan kering maka akan remuk atau hancur atau tereduksi menjadi serbuk karena tekanan tangan. Contohnya adalah pipa yang longgar, material penahan panas, dan penyekat yang disemprot. Lalu untuk material asbes yang tak rapuh biasanya dicampur dengan semen atau material yang serupa dan tidak bisa diremukkan, dihancurkan, atau direduksi menjadi serbuk oleh tekanan tangan. Contohnya yaitu lapisan semen asbes, produk cetakan semen, asbes tahan air, dan ubin lantai vinil. Lalu untuk topik pembahasan tentang tempat-tempat yang terdapat asbes, yaitu material mengandung asbes dalam jumlah besar masih banyak ditemukan dalam komunitas, baik itu tempat kerja maupun bukan tempat kerja.
Industri semen asbes merupakan konsumen utama serat asbes yang digunakan untuk memproduksi atap, dinding lapisan luar, dinding lapisan dalam, dan atap bagian dalam. Lalu, corong asap, pipa got, pipa air, dan sumur. Lalu ada beberapa regulasi terkait pemakaian asbes. Yang pertama adalah PP nomor 74 tahun 2001 mengenai pengelolaan B3. PP ini hanya melarang penggunaan krokitolit atau asbes biru dan mengizinkan penggunaan krisolit. Lalu yang berikutnya ada Kepres nomor 22 tahun 93 menetapkan bahwa asbestosis, kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Lalu yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 1998. Peraturan Menteri ini juga melarang penggunaan krokitolit dan melarang penggunaan asbes jenis lainnya dengan jalan menyemprot. Lalu yang terakhir ada Permenaker RI nomor 13 tahun 2017 menetapkan bahwa NAB dari krisotil adalah 0,1 serat per mili. Krisotil diklasifikasikan sebagai confirmed human carcinogen dan termasuk dalam golongan A1. Lalu bagaimana cara pengendalian K3 terhadap penggunaan asbes? Dalam video ini kami akan menjelaskan 3 cara untuk mengendalikan bagaimana cara menggunakan asbes. Yang pertama adalah dengan cara pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi ronsen toraks, riwayat pekerjaan, riwayat merokok, pengujian kimia, dan tes fungsi paru. Lalu yang kedua, harus melakukan kebersihan lingkungan kerja. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengendalikan potensi bahaya asbes di lingkungan kerja. Lalu yang terakhir adalah alat pelindung diri. Alat pelindung diri di sini bukan hanya sekedar masker, namun yang terbaik adalah respirator. Respirator adalah suatu masker yang menggunakan filter sehingga dapat membersihkan udara yang dihisap. Lalu kesimpulannya, asbes merupakan campuran silika anorganik yang memiliki serat yang kuat dan berstruktur kristal. Serat tersebut dapat bersifat tahan panas dan sangat tahan lama. Namun, asbes sendiri dapat mempengaruhi kesehatan bila seratnya terhirup. Hal ini sangat berbahaya sekali, dikarenakan sekali terhirup, serat tersebut akan bertahan lama di dalam jaringan paru-paru. Dan terhirup serat asbes merupakan risiko kesehatan yang serius, yang dapat menyebabkan penyakit mesotelioma, kanker paru, dan asbestosis. Asbestosis adalah gangguan pernafasan yang disebabkan oleh terhirupnya serat asbes. Dan untuk mengatasi bahaya yang mungkin terjadi atau untuk melindungi tenaga kerja dalam perusahaan yang menggunakan bahan asbes, yaitu perlu dikeluarkannya peraturan tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja untuk pemakaian asbes. Sekian dari presentasi video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.